Terry Henry turun gunung pantau permainan timnas. Presiden FAM Malaysia mulai iri. Nathan Chow Won disambut Swansea City jelang laga timnas. Ekspresi coach Sintayong tuai sorotan di Perancis. Pengakuan kagum Dewangga jelang laga timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang laga playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 rupanya tak cuma menarik perhatian penonton di Indonesia saja. Tuan rumah Prancis pun kabarnya juga akan menyaksikan langsung laga tersebut untuk memantau calon lawan mereka di Olimpiade Paris 2024 nanti. Setidaknya hal inilah yang ditulis oleh media asal Prancis jelang laga playoff yang digelar pada Kamis 9 Mei 2024 besok. Sport FR mengabarkan bahwa mereka yakin laga playoff antara timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 akan didatangi staf kepelatihan timnas Prancis U23 yaitu pimpinan Terry Henry. Bisa jadi Henry akan datang langsung ke laga tersebut atau minimal staf kepelatihannya. Tak diragukan lagi staf dari timnas Prancis U23 akan mengamati pertandingan ini untuk persiapan laga kedua di Olimpiade, tulisnya mengabarkan. Ya, sangat masuk akal bila Prancis memantau laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23, di mana pemenang laga tersebut akan berada dalam satu grup dengan Prancis di grup A Olimpiade Paris 2024 ini. Selain Prancis dan pemenang playoff, dua tim lainnya di grup A adalah Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Ya, laga playoff ini digelar di markasnya timnas Prancis sehingga tak akan kesulitan bagi Terry Henry untuk memantau laga ini. Staf timnas Prancis akan berada di barisan terdepan untuk mengamati calon lawan mereka di Olimpiade, tulis RMC Sport. Media Swansea City dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan Chow Won setelah membela timnas Indonesia. Padahal ia belum pernah sekalipun bermain di tim senior klub tersebut. Ya, Nathan Chow Won memang menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab pemain Swansea City ini yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen berhasil memberikan kontribusi yang sangat mengejutkan di gelaran Piala Asia U23 2024 kemarin contohnya, di mana Nathan Chow Won yang baru datang pada pagi hari di Qatar langsung ikut bermain di pertandingan pertama pada malam harinya. Ia juga mampu mengemban tugas lain untuk bermain di tempat yang bukan posisi aslinya. Nathan Chow Won bahkan sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Tidak lupa juga ia sempat pulang pergi ke Belanda dan ke Qatar hanya untuk mendapatkan izin kembali agar terus bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Maka tak hayal karena performanya di lapangan untuk skuad tim merah putih yang menjadi pemain yang sangat disukai oleh supporter tanah air. Namun di sisi lain, popularitas Nathan Chow Won rupanya membuat bingung media fanbase dari klub utamanya yaitu Swansea City. Dalam sebuah cuitan di akun X Only Swansea, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Chow Won mengingat sang pemain belum sempat bermain untuk tim utama Swansea City. Sejak berpindah ke warganegaraan untuk bermain untuk Indonesia, Nathan Chow Won telah bermain 2 kali untuk tim seniornya dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga hampir mendapatkan 2 juta pengikut di Instagramnya, jadikan pemain Swansea City yang paling banyak diikuti sejauh ini meskipun belum pernah bermain untuk tim senior. Gila, tulis media fanbase Only Swansea dalam cuitannya. Dalam cuitan yang sama, media Swansea itu juga menyambut jika penggemar Nathan Chow Won ingin mengikuti mereka. Tak lupa, media tersebut mendoakan agar sang pemain dapat menampilkan performa apik dan menjalani musim yang baik bersama Swansea City di musim depan. Kami menyambut semua Indonesian Jacks ke fanbase Swansea City. Jangan ragu untuk mengikuti kami untuk mengikuti semua berita mengenai klub. Semoga Nathan Chow Won dapat kembali dan menjalani musim yang baik bersama kami di tahun ini, tulis Only Swansea. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin disebut iri dengan timnas Indonesia yang banyak memiliki pemain keturunan. Ya, program naturalisasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memang mulai membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Salah satunya, timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia yang datang sebagai debutan pun sukses duduk di peringkat keempat. Selain itu, Garuda Muda kini tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Hal yang paling fenomenal adalah skuad Garuda naik ke ranking FIFA secara drastis dari 175 ke 134 pada Maret 2024 ini. Indonesia pun diambang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi para pemain keturunan yang mayoritas bermain di Eropa. Banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia dengan kualitas yang luar biasa membuat Presiden FAM Datuk Hamidin disebut iri. Kami akan mengambil pemain keturunan yang berkualitas tinggi, tetapi ingat kita tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia yang punya banyak pemain keturunan, ujar Datuk Hamidin. Menurutnya, pemain-pemain keturunan Indonesia bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga soal kualitas yang dimiliki. Mereka punya banyak pemain keturunan, baik kualitas dan kuantitas, sementara kita sangat-sangat terbatas, jelas Datuk Hamidin. Timnas Indonesia asuhan coach Sintayong diketahui bertolak ke Paris, Perancis untuk melakoni laga playoff Olimpiade Paris 2024. Coach Sintayong pun juga telah tiba di ibu kota Perancis tersebut bersama anak asuhnya. Setiba di sana, kedatangan mereka disambut langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan sejumlah WNI. Dalam hal itu, terjadi momen menarik yang kemudian viral di media sosial. Saat itu, coach Sintayong memasuki ruang di mana warga Indonesia sudah menunggu di sana. Pelatih asal Korea Selatan tersebut terlihat memegang bendera Indonesia berukuran kecil sembari dikibas-kibaskan. Momen tersebut pun diunggah oleh salah satu akun TikTok Mamayo Football. Unggahan tersebut pun langsung mendapatkan banyak komentar dari warganet, di mana mereka justru menyoroti ekspresi coach Sintayong yang dinilai lucu dan penuh dikagumi. Alfiandra Dewangga diketahui sudah jauh-jauh datang ke Paris. Namun dia tidak peduli dengan peluangnya untuk bermain atau tidak saat timnas Indonesia U23 melakoni pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Ya, diketahui Dewangga tiba di Paris pada Selasa pagi kemarin waktu setempat usai menjalani perjalanan panjang. Kalau misi saya mau, nantinya saya bermain atau tidak, yang penting timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade 2024, itu saja, ujar Dewangga. Ya, kehadiran Dewangga akan sangat berguna bagi timnas Indonesia U23. Selain sebagai bek tengah, namun dia juga bisa difungsikan sebagai bek sayap dan gelandang tengah. Di sisi lain, Dewangga mengakui masih buta dengan kekuatan Guena, namun dia akan melakukan analisisnya. Coba nanti saya melihat beberapa permainan mereka, kami analisis bareng-bareng sebagai tim, jadi saya juga belum tahu tentang Guena, tutur Dewangga. Justin Hubner resmi dipastikan absen untuk memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 pada Kamis besok. Dilansir dari Nikkan Sport, Presiden Shinzo Osaka menyatakan telah menolak permintaan dari PSSI untuk melepas Justin Hubner untuk tampil dalam laga Indonesia versus Guinea. Ia beralasan bahwa faktor cedera pemain yang membuat pihak klub tidak bisa melepas Justin Hubner yang baru saja kembali ke Cerezo. Saya menerima permintaan dari PSSI untuk diberangkatkan, namun saya secara resmi menolak permintaan tersebut beberapa hari lalu, ucap Morishima. Ada banyak pemain yang cedera dan sedang bersiap untuk bertanding melawan Kobe, ia melanjutkan. Sebelumnya, Justin Hubner menjadi salah satu nama pemain yang tengah diupayakan PSSI untuk bisa tampil membela timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Lobby pun dilakukan PSSI kepada Cerezo yang pada akhirnya berujung penolakan. Selain Justin Hubner, PSSI juga melobi Elkan Bagot agar bisa dilepas oleh klubnya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada tanda-tanda Elkan Bagot akan dilepas oleh klubnya tersebut. Patut dinantikan soal kejelasan sosok pemain Elkan Bagot ini bagi timnas Indonesia U23. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin mengakui ada kans untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia, di mana skuad Garuda sendiri sudah lama tidak berjumpa dengan timnas Malaysia. Terakhir kali kedua tim bertemu yakni pada Piala AFF 2020 yang digelar tahun 2021, tepatnya pada fase grup dan berakhir dengan kemenangan Indonesia dengan skor 1-4. Setelah itu tidak bertemu lagi. Ya, duel kedua tim ini akan menjadi sarana yang tepat untuk melihat kemajuan kedua tim asal ASEAN ini. Erick Thohir pernah mengajak kita pada tahun lalu, tetapi tidak mendapatkan waktu yang tepat, kalau tidak salah timnas U23 atau timnas senior, kata Datuk Hamidin. Kabarnya, timnas Malaysia tentu akan menerima dengan baik rencana tersebut. Namun perlu ada waktu yang tepat karena jadwal kedua tim cukup padat di kalender FIFA. Bahkan Hamidin juga memberikan opsi bila uji coba tersebut dilaksanakan di timnas U23. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.